Allah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, nastahdihi wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada dan dapat memantau siaran kita ini, puji dan puja kita senantiasa hadiratkan kepada Allah Jalla fi'ula dengan cucuran rahmatnya hingga saat ini kita dapat diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan kumpulan daripada hadis-hadis buah karya Al-Imam Al-Allama Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah tabaraka ta'ala. Dan pada kesempatan siang yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala dengan taufik daripada Allah semata, kita akan membahas hadis yang ke-10, hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu. Hadis yang begitu indahnya maknanya, begitu dalamnya, begitu luasnya. Hadis yang akan memotivasi kita insyaallah ke depan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, al-hadithul ashir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis yang ke-10 dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, kepada hidayah, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, maka dia akan memperoleh ganjaran pahala seperti ganjaran pahala orang-orang yang mengikutinya, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tanpa harus mengurangi daripada ganjaran mereka sedikit jua pun. Wa man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, kana alaihi al-ithmu, maka atasnya dosa, mithla athami man tabi'ah, sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya, la yanqusu dzalika min athamihim syai'an, rawahu Muslim, tanpa sedikit jua pun mengurangi daripada dosa-dosa mereka sedikit jua pun. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dalamnya makna hadis ini, begitu luasnya, begitu indahnya, di mana hadis ini mengajak kita untuk senantiasa menyeru kepada kebaikan. Berkata Nabi, man da'a ila huda, barang siapa yang menyeru kepada hidayah, al-huda. Ya, nanti disebutkan oleh Al-Imam Abdul Rahman bin Nasir Sa'di di sini, makna al-huda adalah al-ilmu an-nafi' wal amal as-salih. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, yaitu ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang benar, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala ya dari amalan tersebut. Kemudian dia akan mendapatkan pula ganjaran pahala dari amalan orang-orang yang mengamalkan amalan tersebut karena mengikutinya. Ya subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berikan perumpamaan yang mudah, yang gampang saja. Apabila seseorang bertanya kepada Anda dan dia orang asing, mungkin dia tak tahu di mana masjid, maka dia datang ke tempat Anda bertanya, wahai fulan, manakah arah masjid? Saya mau sholat berjamaah. Anda katakan kepadanya, jalanlah Anda terus lurus, nanti ambil kanan, nanti setelah itu di sebelah kirinya ada masjid, sholatlah di sana. Subhanallah. Anda tunjuki dia jalan ke masjid, dia pun datang ke sana, dia sholat berjamaah, Anda pun sholat di sana. Subhanallah. Anda dapat pahala ya secara utuh daripada solat yang dia kerjakan, karena Andalah yang memberikan baginya jalan menuju masjid. Ya subhanallah. Anda solat dapat pahala, dan dia solat, Anda dapat pahala pula daripada solatnya, dan dia pun mendapatkan pahala atas solat tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda hanya menunjukkan orang ke jalan ke masjid, dapat pahala utuh salatnya.
Bagaimana pula orang yang telah menyiapkan sarana masjid? Subhanallah. Ya, orang yang telah membangun masjid, orang yang telah mewakafkan masjid, tentu dia akan mendapatkan pahala pula. Ya, subhanallah. Maka menunjuki orang jalan kebaikan menjadi sarana terwujudnya kebaikan, maka Anda akan memperoleh ganjaran kebaikan. Subhanallah. Karena itulah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini motivasi kita untuk berbuat baik dan menyeru kepada kebaikan. Dan secara mutlak orang yang paling banyak ganjaran pahalanya dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengapa? Karena apapun kebaikan yang kita lakukan akan mengalir pahalanya ke Rasulullah SAW. Bayangkan tiap kali kita mengerjakan sholat berjamaah, Rasulullah dapat pahalanya. Kita berzakat, kita berpuasa, kita berhaji, kita berkata-kata jujur kalau mengikuti Nabi SAW. Ya, segala macam bentuk kebaikan yang kita lakukan akan mengalir kepada Rasulullah SAW, karena beliaulah yang telah menunjuki kita jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah banyaknya pahala Rasulullah, bermiliaran jumlah kaum muslimin, semua mereka mengerjakan kebaikan, Rasulullah dapat pahalanya. Ya subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itulah hakikatnya kita tidak perlu mengkhususkan niat kita memberikan pahala kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Anda berniat menyampaikan pahala Fatihah kepada Nabi SAW, Anda mengatakan ila hadratin Nabi al-Fatihah, kepada Nabi yang mulia SAW kami hadiahkan Fatihah. Tidak perlu kita. Subhanallah. Dan ini menunjukkan alangkah luasnya rahmat Allah Jalla wa Ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memotivasi kepada setiap pengajar kebaikan, muallimun nas al-khaira, yang mengajarkan manusia kebaikan, sungguh ganjaran akan mereka peroleh adalah ganjaran begitu indahnya. Seorang ibu mengajari anaknya membaca Al-Fatihah. Dia punya 5 anak, semua anaknya dia khatamkan Al-Fatihah, dia mengajarkan Fatihah. Subhanallah. Tiap kali anaknya membaca Fatihah, tiap kali anaknya mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam, subhanallah, anaknya mengerjakan 17 rakaat, setiap rakaat ada Fatihah. Dia mendapatkan pahala yang diperbuat oleh anaknya, sebagaimana anaknya memperoleh pahala yang utuh. Subhanallah. Ketika anaknya besar, dewasa, mengajarkan kepada anaknya yang di bawahnya, maka sang nenek juga akan dapat pahala. Begitulah seterusnya. La ilaha illallah. Tentunya hadis ini jemaah sekalian menunjukkan keutamaan ilmu. Subhanallah. Ilmu menjadi sarana kebaikan. Karena itulah kita dapati orang-orang yang hidup pada masa dahulu kala, yang hidup pada masa Imam Malik rahimahullah, banyak raja-raja, banyak khalifah yang hidup di masa Imam Malik rahimahullah, banyak orang-orang kaya. Demikian juga pada masa Imam Syafi'i rahimahullah, banyak pejabat, banyak konglomerat, banyak orang-orang kaya. Subhanallah. Tapi mereka hilang sebagaimana hilangnya jasad mereka di telan bumi. Hapuslah sudah segala macam yang mereka miliki daripada gemerlap dunia, pangkat, jabatan, tapi lihatlah ilmu para ulama. Subhanallah. Tak pernah mereka mati selama-lamanya karena ilmunya kekal hidup bersama manusia. Walaupun tubuhnya mati sebagaimana manusia lainnya, tubuhnya dikubur dalam tanah sebagaimana manusia lainnya, tapi pahala terus mengalir kepada mereka dengan sebab ilmu mereka. Subhanallah. Ini hadis yang kita baca adalah hadis yang bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu, Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi SAW yang belakangan Islamnya. Masuk Islam ya setelah Makkah ditaklukkan. Subhanallah. Artinya tak lama dia bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ditaklukkan pada tahun 8 Hijriah. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah, sekitar 3 tahunan bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pada masa yang begitu singkat hidup dengan Nabi, dia mengumpulkan seluruh hadis-hadis Nabi. Dia hafalkan semua hadis Nabi yang disampaikan kepada sahabat. Dialah menjadi sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya. Subhanallah. Paling banyak secara mutlak meriwayatkan hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu pada masa Abu Hurairah banyak orang-orang yang hidup, banyak orang-orang yang kaya, banyak para pejabat dan seterusnya.
tapi mereka hilang ditelan masa. Abu Hurairah berkekalan dikenang sepanjang masa dengan sebab ilmu yang dia sebarkan. Masya Allah. Karena itulah Anda tak perlu merasa zuhud mengajarkan manusia kebaikan. Sebagian orang ketika ditanya, apa profesimu fulan? Aduh, aku hanyalah guru TPA, aku hanya guru TKA, ya, aku hanya guru TK, TPA, mengajar anak-anak, guru mengaji. Subhanallah. Engkau harus bangga, luruskan niatmu, ikhlaskan, pastikan wahai guru-guru sekalian, apapun kebaikan yang kau ajarkan kepada anak-anak, kemudian mereka amalkan, mereka sampaikan kepada orang berikutnya, engkau akan dapat pahala tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Subhanallah. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Quran dan yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan contoh kebaikan. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, hadzal hadits wa ma asbahahu min al ahadits. Hadis-hadis yang seperti ini dan hadis-hadis yang mirip dengannya. Fihi al-hathu 'ala ad-da'wati ila al-huda wal khair. Adalah merupakan motivasi, anjuran agar kita senantiasa menyeru manusia kepada petunjuk dan kebaikan. Subhanallah. Dalam berdakwah, para pendengar sekalian, para pemirsa sekalian, tidak harus Anda memiliki titel terlebih dahulu, gelar-gelar, harus LC, harus MA, baru Anda mendakwakan apa yang Anda ketahui. Tidak. Apa yang Anda ketahui, sampaikan. Yang Anda tahu dari bagian daripada Islam, nampak orang yang ketika azan dikumandangkan, duduk diam, katakan, fulan, mari kita berjamaah. Ini dakwah. Dia berangkat salat berjamaah, Anda dapat pahala. Tak perlu Anda harus hafal dalilnya mengajak orang kepada sholat jamaah. Tidak. Subhanallah. Rahmat Allah begitu luas. Ini menunjukkan keutamaan mengajak orang kepada petunjuk. Subhanallah. Kepada kebaikan. Ya. Dalam acara-acara semacam ini, subhanallah, ustaz yang menyampaikan di atas podium, di atas mimbar, ya, di halaqah-halaqah ilmu, di belakang sang ustaz, subhanallah. Ya, ada yang sibuk menyiapkan segala macam peralatan. Ada yang bagian mengaudit, ada yang bagian men-shooting, subhanallah. Macam-macam. Ya, jangan dikira mereka tidak dapat pahala. Biiznillah, dengan izin Allah, mereka akan mendapatkan pahala secara utuh sebagaimana sang ustaz jika ikhlaskan Allah mendapatkan pahala secara utuh. Subhanallah, daripada apa yang mereka lakukan. Orang-orang di belakang layar bukan mereka tak dapat pahala. Mereka lah jalan, mereka lah sarana sampai kepada kebaikan. Allahu Akbar. Dan para pendukung segala macam bentuk kebaikan, televisi sunnah yang tersebar, radio sunnah yang tersebar, pendirinya mendapatkan ganjaran pahala dari kebaikan yang dia buat. Subhanallah. Semua pendengar dan semua yang mensupport, muhsinin, al-munfiqun, al-mutabarri'un, yang berinfak, semuanya dapat pahala. Alangkah luasnya rahmat Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Sebagian ikhwan tak bisa berceramah, tapi jago dalam IT sehingga dia bisa mengambil potongan-potongan kajian setelah izin kepada para ustaz, dibuat indah, diperbaiki suaranya, tampilannya, subhanallah, disebarkan. Yang melihatnya ribuan orang, subhanallah. Sekian puluh ribu orang, la ilaha illallah, dia akan dapat ganjaran pahala tiap kala orang mendengarkan, menyaksikan kajian tersebut. La ilaha illallah. Pintu-pintu kebaikan begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa fadlud da'i, dan hadis ini adalah menunjukkan keutamaan seorang dai yang menyeru manusia kebaikan. Ya, dai adalah kewajiban setiap kaum muslimin yang mengetahui ilmu. Dan syarat seseorang berdakwah harus dia mengetahui apa yang dia seru. Ya, dia tahu keutamaan jamaah, ajak orang berjamaah. Dia tahu keutamaan ilmu, ajak orang menimba ilmu. Dia tahu keutamaan tauhid, ajak manusia kepada tauhid. Ya, ini keutamaan dai. Dia tahu betapa rusaknya kesyirikan. Dia cegah umat daripada kesyirikan. Subhanallah. Dia tahu betapa musibahnya riba. Dia ingatkan keluarganya, dirinya, tetangganya daripada bahaya riba. Subhanallah. Kata beliau rahimahullah, wat-tahdhiru minad du'a'i lad-dhalalati wal ghayy. Hadis ini juga merupakan ancaman bagi orang-orang yang menyeru kepada kesesatan, kepada bid'ah, perkara yang menyimpang, melampaui batas,
wa 'idhami jurmid da'i wa 'uqubatih, alangkah besarnya dosa orang yang menyeru kepada kejelekan dan hukuman, begitu dahsyatnya hukuman yang akan dia dapatkan. Subhanallah. Tahukah Anda siapa yang pertama kali merubah agama Ibrahim yang lurus, agama Al-Hanafiyah? Ya, orang-orang Arab sejak ditinggalkan oleh Ismail alaihissalam dalam kebenaran, dalam tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka haji, mereka sa'i, mereka tawaf, hingga datanglah salah seorang ahli ibadah yang begitu taat beribadah, bernama Amr bin Nuhai dari suku Khuza'ah. Dia berangkat ke negeri Syam. Dia lihat di sana orang-orang banyak yang menyembah berhala-berhala sebagai perantara, karena berhala adalah jelmaan orang-orang saleh. Berhala inilah perantara kepada Allah Jalla wa'ala. Dia ambillah beberapa berhala, dia bawa ke negeri Arab. Dia ajak manusia menyembah berhala. Dia katakan Allah Maha Suci, sementara manusia itu kotor, tak akan mungkin sampai yang kotor kepada suci kecuali melalui perantara orang-orang suci. Inilah berhala-berhala, simbol orang-orang suci yang telah wafat. Mintalah kepada mereka, mereka sampaikan kepada Allah. Menyembelihlah untuk mereka, mereka sampaikan kepada Allah. Berdoalah kepada mereka, mereka sampaikan kepada Allah. Subhanallah, rusaklah bangsa Arab. Karena itulah yang mengatakan, ya, dia melihat bahwasanya Amr bin Luhai ini menyeret-nyeret ususnya, perutnya di neraka. Kata Nabi, huwa awwalu man ghayyara millata Ibrahim. Dialah yang pertama kali merubah agama Ibrahim. Subhanallah. Maka setiap orang-orang musyrik yang menyembah berhala dapat dosanya kepada Amr bin Luhai dari suku Khuza'ah ini, karena dialah yang pertama kali merusak agama Ibrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dan Nabi juga menyebutkan dalam hadis beliau, bencana terbesar bagi pembunuh adalah yang pertama kali menyunahkan, mengajarkan membunuh. Ya dan billah. Setiap kali ada darah tertumpah akan sampai dosanya kepada yang pertama kali mengajarkan membunuh, dialah Qabil. Sebagaimana kita ketahui, Adam alaihissalam memiliki dua putra yang mereka bersaing satu sama lain. Pertama bernama Habil, dia adalah seorang yang baik, yang bijak, yang bertakwa. Yang kedua Qabil, yang Qabil ini orangnya buruk, dan seterusnya. Antara mereka terjadi persisihan, ya, perebutan. Masing-masing disuruh berinfak, bersedekah. Habil bersedekah dengan yang terbaik daripada apa yang dimilikinya, sementara Qabil menyedekahkan apa yang terburuk daripada apa yang dimilikinya. Akhirnya Allah menerima sedekah Habil dan Allah meninggalkan sedekah Qabil. Akhirnya dia marah, dia cemburu, dia iri, dia katakan, la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Maka berkatalah, ya, Allah Jalla wa'ala dalam surat dalam Al-Quran Karim, perkataan, ya, yang diungkapkan oleh Habil, yang diungkapkan oleh Qabil, la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Ya, sementara saudaranya mengatakan, aku tak akan membunuhmu. La in wasatta ilayya liyadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka liaqtulak. Sekiranya engkau bentangkan tanganmu untuk membunuhku, aku tak akan membunuhmu. Subhanallah. Dia bunuhlah saudaranya. Allahu Akbar. Setelah itu dia menyesal, dia nangis. Allahu Akbar. Dia pun bingung bagaimana melakukan terhadap jasad saudaranya. Dia lihat ketika itu burung, bagaimana burung menimbun jenazah burung lainnya, dia pun ikut menguburkan dengan tangannya, digalilah kuburan. Subhanallah. Maka setiap bentuk pembunuhan akan mengalir dosanya kepada anak Adam yang pertama yang bernama Qabil. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahaya apalagi kita di zaman sekarang, zaman yang begitu mudahnya orang menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita mengadu domba, berita-berita mencela penguasa, mencela kaum muslimin lainnya, ghibah. Subhanallah. Tak takut dia kepada Allah, buat macam-macam berita yang hoax, fitnah, dusta, kemudian dia sebarkan. Dalam waktu sebentar tersebarlah berita ini menyeberangi benua-benua. Subhanallah, sampai ke seluruh penjuru dunia. Hanya dalam hitungan menit saja sampai ke seluruh dunia. Gegerlah manusia, gegerlah dunia dengan segala macam ungkapan-ungkapan fitnahnya. Tercerai-berailah barisan kaum muslimin gara-gara adu dombanya. Hancurlah kehormatan kaum muslimin dengan sebab celaan-celaannya. Subhanallah. Ini adalah orang-orang yang tak takut kepada Allah. Maka sekian banyak jika yang menyaksikannya ribuan, puluhan ribu, maka seperti itulah dosa yang akan dia tuai. Iyadzan billah, la haula wala quwata illa billah.
Subhanallah. Sebagian orang heboh dengan konten-konten porno, ya dan billah. Dia postingkan berbagai macam konten-konten porno yang merusak akhlak, merusak moral para pemuda. Dan banyak yang like, banyak yang menyaksikan, jutaan yang menyaksikan. Seperti itulah ganjaran dosa akan mengalir ke dia. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Sebaliknya orang-orang yang mengambil kebaikan daripada media sosial, menyebarkan yang baik-baik, menyebarkan ilmu, menyebarkan petunjuk. Subhanallah. Berapa banyak orang yang membaca, orang yang mendengarkan, yang mengikuti, dia akan dapat pahalanya. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'atan, wal huda wal ilmu nafi' wal amal salih. Barang siapa yang menyuruh kepada hidayah, ya, dan al-hidayah atau huda adalah gabungan daripada dua hal. Huda adalah al-ilmu nafi' wal amal salih, ilmu yang benar dan amal yang salih. Ilmu itu akan menjadi benar ketika ilmu tersebut bersumber daripada wahyu, daripada kitabullah dan sunnatul Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang menyuruh manusia kepada kitabullah, kepada sunnatul Rasulullah, itulah namanya al-ilmu nafi'. Allahu Akbar. Kemudian diikuti oleh manusia ilmu tersebut, dia akan senantiasa menuai pahala sebagaimana kita ketahui dan kita telah sebutkan bagaimana banyaknya pahala-pahala didulang oleh para ulama-ulama yang telah wafat jasadnya, tapi kekal abadi pahala mereka mengalir dengan ilmu yang mereka tinggalkan. Masya Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-amalus salih. Jadi hidayah adalah menggabungkan dua hal, ilmu yang benar dan amal yang saleh. Dan suatu amalan akan menjadi saleh ketika benar-benar mengacu kepada apa yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Yang menyeru kepada kebaikan yang bersumber daripada Quran, sunnah, kemudian mengamalkan kebaikan tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan pahala, kemudian akan menuai berbagai macam bentuk pahala-pahala dari orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut, perbuatan tersebut karena mengikuti dirinya. Subhanallah. Sebaliknya, ma'asyar muslimin, demikian pula orang yang menyeru kepada kesesatan. Allahu Akbar. Yang mengajak manusia untuk memberontak kepada penguasanya, menyuruh manusia memberontak kepada penguasanya, sehingga tertumpahlah darah Utsman demi Allah. Sunnah sayyi'ah, jalan yang buruk ini diikuti oleh orang datang belakangan, mereka jangan dikira tidak menuai dosanya. Subhanallah. Mereka akan menuai dosa setiap para pemberontak yang memberontak kepada pemimpinnya yang sah, yang terpilih. Sampai hari kiamat mereka lah yang akan menerima dosa-dosanya, sebagaimana orang-orang yang memberontak juga akan menerima dosa-dosanya. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Abdurrahman rahimahullah, fakullu man 'allama ilman, setiap orang yang mengajarkan ilmu, aw wajjahal muta'allimin, atau yang mengarahkan para pelajar, ila suluki tariqatin yahsulu lahum fiha ilm, kepada jalan yang dengan jalan tersebut mereka para penimba ilmu menerima ilmu, fahuwa da'in ilal huda, maka dia adalah orang menyeru kepada kebaikan. Dia tunjukkan ini pesantren yang baik loh. Ini pesantren diajarkan kepadanya kitabullah, sunnatul Rasulillah. Ini orang alim yang berilmu, ilmunya lurus. Ya, ikuti orang alim tersebut, ikuti kajian-kajiannya. Ini pesantren yang baik. Allahu Akbar. Hanya dengan jalan ini saja engkau akan memperoleh kebaikan. Subhanallah. Kadang-kadang kita menerima daripada sebagian ikhwan, mohon bantu Ustaz di share ini, donasi untuk masjid, donasi untuk pesantren. Kita share di grup-grup WhatsApp yang kita miliki, kita share di Facebook kita. Subhanallah. Dari sana tersebar orang-orang berinfak. Subhanallah, ada yang berinfak mungkin 1 juta, 10 juta, 500 ribu, 100 ribu. Anda yang tidak berinfak hanya men-share akan mendapatkan ganjaran pahala secara utuh sebagaimana mereka berbuat. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kullu man da'a ila amalin salihin yata'allaqu bihaqqillah, kata beliau, siapapun juga manusia yang menyuruh orang untuk beramal yang benar, beramal yang salih yang berkaitan hak Allah, mengajak orang untuk salat, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang untuk berpuasa, mengajak orang untuk haji, atau bihuquqil khalqil amma, atau mengajak orang
ya, untuk mengamalkan amalan yang berkaitan masalahnya untuk kepentingan orang banyak. Ya, mengajak orang untuk taat kepada penguasa, bersatu, tak bercerai-berai. Subhanallah, mengajak orang untuk menyebar kebaikan ilmu, ya. Wal khassah, menyeru manusia untuk mengerjakan hak-hak yang khusus di bawah tanggung jawab mereka, mengajak manusia untuk senantiasa memberikan hak istrinya, hak anaknya, hak kerabatnya, menafkahi anaknya, istrinya, kerabatnya. Subhanallah, ini hak-hak manusia secara khusus. Orang-orang yang mengajak manusia untuk menunaikan hak Allah dan menunaikan hak manusia secara umum, menunaikan hak manusia secara khusus, maka dia akan mendapatkan pahala hal tersebut. Subhanallah. Fahuwa da'in ilal huda, maka dia dianggap yang menyeru manusia kepada kebaikan. Jika kau lihat ada teman-temanmu yang mungkin lalai terhadap istrinya, istri ditinggal-tinggal, istri tak pernah datangi, kalau pulang dari kerja, pulang larut malam, duduk di kedai-kedai kopi, subhanallah, ingatkan dia, fulan, istrimu punya hak, ya, jangan kau zalimi dia, berikan haknya, pulanglah ke rumahmu. Ini dianggap da'in ilal huda, menyeru kepada kebaikan. Wahai fulan, kau punya anak-anak, tunaikan hak-hak mereka, jangan kau biarkan mereka begitu saja, kewajiban ada di pundakmu, ya, bekerjalah, berusahalah. Ini hak-hak khusus. Ketika seorang menyeru, mengajak orang untuk menunaikan hak semacam ini, jikalau dia menunaikan hak tersebut, sibuklah dia bekerja, mencari nafkah untuk anak istrinya, maka yang memberikan motivasi ini, memberi nasihat ini juga akan dapat pahala yang sama. Subhanallah. Orang-orang yang memiliki ilmu yang dalam, yang dekat dengan penguasa, menjelaskan kepada penguasa berbagai macam kebaikan-kebaikan, mengarahkan penguasa kepada kebaikan. Subhanallah. Sebagaimana yang telah diambil oleh para ulama terdahulu, sikap yang begitu bijaknya mendekati para penguasa, mengajak mereka untuk berbuat adil, menyebarkan kebaikan, dan seterusnya. Subhanallah. Maka dia dianggap telah menyeru kepada kebaikan agar terpenuhi hak-hak manusia secara umum. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kullu man abada nasihatan diniyatan, bahkan setiap orang yang telah mengirimkan kepadamu berbagai macam bentuk nasihat yang religi, yang berkaitan dengan agama, agar manusia mengerjakan agama Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Au dunyawiyah, bahkan yang menyeru manusia, mengajari manusia berbagai macam bentuk nasihat-nasihat untuk kebaikan dunia mereka, usaha mereka, ya, yutawassalu bilad din, yang mana usaha dunia ini adalah sarana untuk menegakkan agama, sarana untuk mengamalkan agama, mengajarkan manusia untuk bekerja profesi tertentu, mengajari mereka untuk memiliki keahlian dalam profesi tertentu dengan tujuan agar mereka bisa memiliki penghidupan untuk dirinya, anaknya, istrinya, membuka kursus-kursus dengan niat yang lurus, yang tulus, agar pemuda-pemuda bisa bekerja, memiliki skill. Allahu Akbar. Ini urusan-urusan dunia. Jangan Anda kira dia tak dapat pahala, dia akan dapat pahala. Subhanallah. Ya. Kenapa? Karena dia telah mengajak manusia kepada kebaikan. Ini kebaikan. Ya, jangan dianggap hanya menyeru dan nasihat untuk menegakkan agama, bahkan dalam urusan dunia yang dengannya terjadilah berbagai macam kebaikan-kebaikan, sarana untuk menegakkan agama, dia akan dapat kebaikan pula. Fahuwa da'in ilal huda, maka orang semacam ini dianggap menyeru kepada kebaikan dan petunjuk. Masya Allah. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, wa kullu man ihtada fi ilmihi wa amalihi, dan semua orang yang mendapat petunjuk sehingga dia memiliki ilmu, sehingga dia mengamalkan ilmu tersebut, faqtada bihi ghairuh, kemudian ilmunya yang dia sebarkan, amalannya yang dia lakukan diikuti oleh orang-orang lain setelahnya, diikuti oleh murid-muridnya, ya, diikuti oleh manusia, fahuwa da'in ilal huda, maka hakikatnya dia adalah seorang yang menyeru kepada kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Ya, dan zaman sekarang begitu banyaknya sarana kebaikan. Engkau ambil berbagai macam kajian-kajian ilmiah, engkau tak bisa berceramah, kau ambil kajian, kau potong-potong, kau hiasi dengan baik, suaranya diperbaiki, share, engkau adalah menyeru ya manusia kepada kebaikan. Subhanallah.
Ya, maka setiap orang yang bekerja dalam sektor-sektor semacam ini, tak usah Anda merasa risau. Ya, kadang-kadang Anda tergiur, gajinya tak besar, gajinya tak banyak, kerja di perusahaan ini gajinya besar, subhanallah. Yang kau kerjakan adalah kebaikan murni, subhanallah. Ya, kau sebarkan kajian-kajian, kau bentuk grup-grup WhatsApp yang dalamnya kajian kebaikan, subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, wa kullu man taqaddama ghairahu bi'amalin khairiyyin, setiap orang yang mengajak orang lain untuk mengamalkan kebaikan, atau masyru'in ya, menjalankan satu proyek besar, proyek yang umum yang manfaatnya kembali kepada orang banyak, subhanallah. Ya, mengajak orang untuk membuat jalan agar masyarakat yakni mudah berpindah tempat, ya, menciptakan sarana transportasi yang baik, jalan yang baik, ini adalah kebaikan. Jalannya hutan, jalannya begitu jeleknya, Anda mengajak manusia, mengajak masyarakat untuk membuat jalan, mengusulkan pada penguasa pemerintah agar dibuat jalan, dibuatlah jalan, subhanallah. Tiap kali orang melintas jalan tersebut, jangan Anda kira Anda tak dapat pahala. Apalagi mereka itu melintas jalan tersebut untuk masalah kehidupan mereka, untuk mencari nafkah, untuk anak istri mereka, jangan Anda kira Anda tidak memiliki bagian daripada pahala, subhanallah. Ya, maka pekerjaan-pekerjaan umum semacam ini adalah merupakan pekerjaan yang penuh berkah jika diiringi dengan niat. Anda bekerja mendapatkan gaji dan Anda pun bekerja mendapatkan pahala. Sebagian orang bekerja sebagai kuli bangunan, membangun masjid. Mungkin dia tukangnya, mungkin dia pemborongnya, mungkin dia helpernya, ya. Ketika dia pasang niat membangun masjid ini, pertama untuk mencari sumber nafkah, yang kedua untuk menegakkan agama Allah, agar orang sholat di sana dengan indah, dengan baik, dengan elok, nyaman, tentram, subhanallah. Jangan kau kira dia tidak pulang membawa pahala, bahkan sampai dia mati berkalang tanah, setiap kali orang sholat di masjid tersebut akan mengalir pahala ke dia, karena dia membuka pintu kebaikan, dengan catatan jika diiringi dengan niat. Kalau dia tak punya niat, bekerja membangun masjid hanya karena sekedar tuntutan ekonomi, mencari nafkah untuk anak istrinya, hanya itu yang didapatkan. Tapi jika diiringi dengan niat, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, membangun masjid, bahkan dia akan masuk ke dalam sabda Nabi SAW, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang saya membangun masjid karena Allah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Subhanallah. Padahal bukan dari dia modalnya, padahal dia menerima gaji atas perbuatan kerjanya ini, tapi juga menuai pahala dengan sebab niatnya, karena dialah pembuka pintu kebaikan. Sebaliknya, dia bekerja membuat diskotek, memperbaiki bar, memperbaiki tempat-tempat minuman keras. Dia bekerja membangun rumah-rumah bordir, ya, rumah-rumah pelacuran, ya, dan billah, sarang-sarang perjudian. Subhanallah. Walaupun sudah mati ditanam tanah, akan mengalir ke dia dosa tiap kali orang berjudi, tiap kali orang berzina, tiap kali orang berselingkuh. Subhanallah. Mengalir dosanya ke dia. Inilah namanya dosa jariyah. Ya dan billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, kata beliau, fahuwa dakhilun fi hadzal nas, orang yang mengajak orang lain melakukan berbagai macam kebaikan yang bermanfaat, masuklah ke dalam bab ini, penyeru kepada kebaikan. Wa aqsu dzalika kullihi, kebalikannya, ad-da'i ila dhalalah, seperti itu pula lah orang yang menyeru kepada kesesatan. Subhanallah, muncul kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam. Ada kelompok Jahmiyah yang jumlah pengikutnya begitu banyaknya, akan mengalir dosanya kepada pendiri mazhab yang sesat ini, Jahm bin Safwan, Allahu Akbar, yang menafikan semua nama dan sifat Allah. Allah tak layak memiliki sifat dan nama. Jahm bin Safwan, akidahnya namanya Jahmiyah, nisbat kepada pendiri mazhab ini, Jahm bin Safwan. Jangan dikira Jahm tak dapat bagian daripada dosanya. Subhanallah. Ya, dia mengambil daripada Ma'bad al-Juhani, ya. Di antara dai-dai penyuruh kepada kesesatan ini adalah Ja'ad bin Dirham. Ya. Ja'ad bin Dirham ini disembelih oleh salah seorang penguasa di zaman itu.
Ya, ketika hari raya Idul Adha, setelah dia berpidato di atas mimbarnya, berkatalah sang penguasa Abdullah Al-Qasri, "Dhahhu dhahayakum," sembelihlah sembelihannya, "fa inni mudhahin bi Ja'd dirham," aku akan sembelih Ja'd bin Dirham. Subhanallah, karena dia telah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak pernah berkata-kata, tidak memiliki kalam dan seterusnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah banyaknya pengikut Jahmiyah, dia akan menuai pahala. Subhanallah. Sebagaimana orang-orang Rafidah, Syiah yang mengikuti Abdullah bin Saba, jangan dikira Abdullah bin Saba tak dapat pahala. Setiap tingkah laku daripada Syiah Rafidah yang melakukan berbagai macam penyimpangan mengalir pahala, mengalir dosanya kepada yang pertama kali membuat agama ini, Abdullah bin Dirham, kepada yang pertama kali mengajari mereka kesatuan ini. Subhanallah. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah tabaraka ta'ala, "Fadda'una ilal huda hum a'immatul muttaqin." Maka yang menyeru kepada petunjuk mereka lah para pemimpin, para ulama yang bertakwa kepada Allah. Wa khiyarul mu'minin, mereka lah sebaik-baik orang beriman. Wadda'una ilal dhalalah, sebagaimana sebaliknya yang menyeru kepada kesesatan. Subhanallah, humul a'immatul ladzina yad'una ilan nar, mereka lah para pemimpin, para ulama yang menyeru ke neraka, iyadzan billah. Subhanallah, ya. Ulama yang memprovokasi masyarakat agar memberontak kepada penguasanya, sehingga terjadilah pertumpahan darah antara penguasa dan masyarakatnya. Subhanallah, causlah negerinya. Alangkah banyaknya darah-darah tertumpah sebagaimana kita saksikan di banyak negeri kaum muslimin. Inilah dampak daripada provokasi daripada ulama-ulama yang menyeru ke neraka jahanam, mengajak masyarakatnya untuk memberontak kepada pemimpinnya, penguasanya. Rakyat pun bangun, terjadi pemberontakan, tertumpahlah darah. Subhanallah, setiap darah yang tertumpah dia akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bertanggung jawab dengan darah tertumpah tersebut. Subhanallah. Kita lihat banyaknya berbagai macam bentuk ya problematika umat Islam di negeri-negeri kaum muslimin. Ya Allahu Akbar, ya begitu dahsyat, rakyatnya merana. Dampak daripada revolusi yang mereka suarakan, lihatlah nasib Libya. Subhanallah. Dan negeri-negeri semacamnya, Irak dan negeri-negeri semacamnya, maka di belakang tertumpahnya darah kaum muslimin akan diminta pertanggungjawaban adalah setiap provokator yang mereka sebut sebagai ulama yang merupakan sebab tertumpahnya darah-darah kaum muslimin. Masya Allah, tabarakallah. Mereka lah disebut dengan nama Khawarij Al-Qa'adah. Khawarij yang mereka duduk-duduk di atas mimbar, mereka tak pergi berjihad, mereka ajak orang untuk berjihad, kata mereka, yang sebenarnya bukanlah jihad, tapi merupakan perbuatan yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Abdurrahman, wa kullu man awana ghairahu, setiap orang yang membantu orang lain, alal birri wat taqwa, sehingga terwujudlah berbagai macam perbuatan kebaikan dan perbuatan takwa, fahuwa minad da'ina ilal huda, maka dia dianggap yang menyeru manusia kepada kebaikan, kepada petunjuk. Subhanallah. Wa kullu man a'ana ghairahu 'ala al-ithmi wal 'udwan, setiap orang yang membantu orang lain sehingga terwujudlah dosa dan perbuatan melampaui batas. Dia siapkan senjata yang dipersenjatai dengannya para teroris misalnya. Subhanallah, walau bukan dia yang menjadi teroris tapi dia dapat dosanya. Ya dan billah, ya, yang membuka berbagai macam situs-situs perjudian, ya dan billah, mereka dapat dosa. Ya, begitulah seterusnya. Yang membantu selainnya, membantu manusia sehingga dilakukanlah dosa, sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan melampaui batas, fahuwa minad da'ina ila dhalalah, maka dia dianggap yang menyeru manusia kepada jalan kesesatan. Masya Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah senantiasa kita menjadi orang-orang yang menyeru kepada kebaikan dimanapun kita berada sesuai dengan ilmu yang kita ketahui. Subhanallah. Apabila mereka mengerjakan kebaikan tersebut, insya-Allah taala kita akan memperoleh pula ganjaran pahala tersebut. Dan na'udzubillah, janganlah sampai kita menjadi orang-orang membuka pintu-pintu keburukan yang diikuti oleh orang lain. Ya,
Di kampungnya tak ada perjudian, dia datang dari kota, mungkin kerja di luar negeri, banyak uang, banyak modal, dia menjadi bandar judi, sehingga terwujudlah jadi kampungnya tempat-tempat perjudian. Na'udzubillah. Semua yang berjudi dapat dosanya, mengalir dosanya ke dia, sebagaimana setiap orang berjudi juga dapat mengalir dosanya kepada yang melakukan perbuatan tersebut, dan begitulah seterusnya. Demikianlah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang hadis yang ke-10 ini. Semoga kita mengambil daripadanya faidah, manfaat, ya, betapa pentingnya mengajak manusia kepada kebaikan, betapa bahayanya menyeru manusia kepada kesesatan. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa membimbing kita untuk dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Allah anugerahkan kepada kita al-ilmu nafi', amalan ilmu yang benar dan amal yang bermanfaat. Aqulu qawli hadha, subhanakallah bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum pada Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCMA Fidhullahu Ta'ala atas penjelasan materi yang telah disampaikan. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line telepon 0218236543. Ya. Halo. Halo. Halo, Roja. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Di Purworejo. Ini mau nanya apa? Saluran saya hilang semua apa gimana ya? Saya ngubungin kemana? Baik. Ada pertanyaan untuk materi kajiannya, Pak? Waduh, saya ini lagi kehilangan semua ini. Baik. Baik, Bapak dapat bisa menghubungi kami secara offline di nomor 021-823-3661. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar materi pembahasan di kesempatan siang yang berbahagia ini di line telepon 021-823-6543. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Saya dengan Ibu Yuyun di Sulawesi Tenggara. Silakan Bu Yuyun. Ya begini, Pak Ustadz, saya mau tanya, kan saya mendapatkan rezeki, ada orderan barang yang bukan olahan saya, terus itu zakatnya itu bolehkah saya disalurkan bukan uang, jadi saya belanjakan untuk anak-anak yatim berupa makanan begitu Ustaz, bolehkah? Baik, itu saja Ibu pertanyaannya. Iya, hanya itu saja Ustaz. Baik, mohon ditunggu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bolehkah kita mengeluarkan zakat harta kita dalam bentuk barang? Ya. Dan dalam hal ini hukum asalnya zakat harta dikeluarkan dalam bentuk nilai, dalam bentuk uang, dan didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yang termuat dalam Al-Quranul Karim 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah ibnis sabil. Sesungguhnya zakat itu didistribusikan kepada fakir, miskin, amil, mu'allaf, orang-orang yang terjerat hutang, gharim, ya, orang-orang yang terputus bekal, orang-orang yang berjuang menjalankan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingin jinakkan hatinya. Inilah tempat pendistribusian zakat. Dan hukum asalnya kita mendistribusikan zakat dalam bentuk nilai atau uang. Namun dalam hal tertentu, dalam kondisi tertentu saja baru ulama membolehkan mengeluarkan zakat dalam bentuk benda. Misalnya kita melihat mereka begitu butuhnya dengan pakaian, ya, itu yang paling mendesak kebutuhannya.
maka kita salurkan dalam bentuk pakaian sebagai bentuk zakat kita, dibolehkan oleh para ulama. Atau kita lihat yang paling mendesak bagi mereka, misalnya ada bencana, kurban dan seterusnya, ada korban banjir, korban misalnya gempa dan semacamnya. Anda ingin mendistribusikan zakat Anda dalam bentuk beras, Anda belikan untuk mereka beras, kemudian mie dan seterusnya, Anda keluarkan zakat tersebut dalam waktu yang sangat mereka butuhkan, maka hukumnya dibolehkan. Jadi intinya dibolehkan ketika ada hajat yang mendesak, ada darurat. Ya, kalau tidak ada hajat, tidak ada darurat, maka zakat harta dikeluarkan dalam bentuk uang, dalam bentuk nilai. Wallahu tabaraka wa taala alam. Naam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Yuyun yang berada di Sulawesi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, dari Bapak Rian di Jawa Barat. Ustadz, bagaimana dengan amalan anak angkat? Apakah bisa sebagai amal jariah di akhirat apabila kita sebagai orang tua angkat meninggal dunia duluan? Mohon nasihatnya, syukran. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Pertanyaan yang begitu baik. Apakah anak angkat yang kita angkat, misalnya kita mengangkat seorang anak yang yatim atau piatu, kemudian kita besarkan, kita sekolahkan, kita masukkan ke pesantren, kita ajarkan kebaikan, apakah kita juga akan mendapatkan pahala daripada apa yang dia dapatkan dari hasil ini semua? Ya, akhirnya dia menjadi orang baik, jadi sosok yang mulia, dermawan, berinfak, dan kitalah yang telah mengajarkannya segala macam kebaikan, mengarahkannya, ya, mengajarkannya bagaimana untuk mencari nafkah. Jawabannya ya. Jadi jangan mengira bahwasanya akan senantiasa mengalir pahala dari doa anak yang kandung saja, dari kebaikan yang Anda ajarkan kepada anak kandung saja. Bukan hanya anak angkat, kepada setiap orang yang Anda tunjuki kepada jalan kebaikan, Anda akan memperoleh ganjaran pahala. Subhanallah. Kata Nabi, ad-dalu 'alal khairi kafa'ili, orang yang menunjuki manusia pada jalan kebaikan, maka seolah-olah dia bagikan mengamalkan kebaikan tersebut. Jadi tak usah risau Bapak yang bertanya, segala kebaikan Anda lakukan, mengasuhnya, membesarkannya, Anda akan dapat pahala. Dan tatkala dia mengerjakan segala macam kebaikan tersebut, ya, segala macam usahanya ke depan, ya, kerjanya, ya, ilmunya yang dia transfer ilmunya kepada manusia, kebaikannya kepada manusia, Bapak juga akan dapat ganjaran pahala karena Bapak lah menjadi sarana penghantar dia, ya, kepada kebaikan tersebut. Masya Allah. Ya, demikian juga orang-orang yang menjadi orang tua asuh. Sebagian manusia dia punya harta yang lebih, Masya Allah, dan dia begitu cerdasnya, dia sekolahkan anak-anak kaum muslimin yang berbakat dan cerdas sampai setinggi-tingginya. Jadilah mereka mubalighin, jadilah mereka para da'i, penyeru kepada kebaikan. Subhanallah. Maka setiap kali da'i ini menyebar kebaikan, maka yang menjadi orang tua asuh akan menerima pahala secara utuh dari kebaikan yang mereka sebarkan. Masya Allah. Sebagian dermawan muhsinin membelikan para ustadz buku-buku agar buku ini dibaca, diajarkan. Ya, walaupun dia tak payah-payah mengajarkan buku tersebut, mungkin dia tak bisa membaca buku tersebut, tapi dengan hartanya dia belikan para asatidzah buku-buku, didakwakan kepada manusia, maka dia walaupun dalam keadaan tidur terlelap, dia bertamasya kemanapun, apapun diperbuatnya akan mengalir pahala terus menerus kepada dia selama buku tersebut dimanfaatkan oleh sang ustadz, dijadikan sebagai bahan untuk mengajarkan manusia kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Rian yang berada di Jawa Barat. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, orang tua saya, ayah, sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan amalan yang paling bagus untuk ayah yang sudah meninggal dunia ini apa yang bermanfaat untuknya di akhirat Ustaz? Syukran. Ya, Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
ada seseorang yang telah wafat orang tuanya dan dia ingin berbuat baik kepada orang tuanya. Kira-kira apakah amalan yang bermanfaat untuk orang tua kita setelah mereka meninggal? Masya Allah, pertanyaan yang begitu indahnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita disuruh berbakti kepada orang tua kita. Dan berbakti kepada orang tua ternyata bukan hanya ketika mereka masih hidup. Setelah mereka wafat juga kita masih bisa berbakti kepada orang tua kita. Subhanallah. Apa bakti kita kepada orang tua kita setelah mereka meninggal? Ya, yang pertama adalah senantiasa mendoakan mereka, dan inilah ganjaran akan senantiasa mengalir kepada sang orang tua. Banyak-banyak Anda ingat orang tua, doakan mereka. Ya, ingat orang tua, doakan, dan berdoa untuk orang tua bukan hanya ketika sholat atau lepas sholat. Kapanpun Anda ingat, doakan orang tua Anda. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam anqata 'amalu illa min thalathin." Kalau anak Adam itu telah meninggal, terputuslah semua amalannya kecuali 3 hal. Di antaranya adalah awwaladin salihin yad'u lahu, anak saleh mendoakannya. Ini yang bermanfaat untuk orang tua Anda, doakan dia selalu. Ya. Kemudian yang kedua, hendaklah Anda berusaha untuk menyambung silaturahmi kepada kerabat-kerabatnya. Ya. Setelah dia meninggal, sambung silaturahmi kepada kerabatnya. Itu tanda bakti Anda kepada orang tua Anda setelah dia wafat. Dia punya kerabat, punya saudara, ya, punya saudari, bibi Anda, paman Anda, berbaktilah kepada mereka, berbuat baiklah kepada mereka, sambung silaturahmi mereka. Dia juga mungkin punya teman-teman dekat. Setelah dia meninggal, berbuat baiklah kepada teman-teman dekatnya. Ini tandanya Anda senantiasa berbakti kepadanya walaupun dia telah meninggal. Tanda kecintaan Rasulullah SAW kepada Khadijah, walaupun Khadijah telah meninggal, senantiasa Rasulullah mengingat kebaikan-kebaikan yakni yang pernah dilakukan oleh Khadijah kepada sahabat-sahabatnya. Maka Rasul sering jika menerima berbagai macam hadiah dan seterusnya, Rasulullah berbagi hadiah tersebut, membagikannya kepada kerabat-kerabat Khadijah, kepada sahabat-sahabat Khadijah. Itulah tanda cintanya kepada Khadijah setelah meninggalnya. Maka Anda boleh senantiasa berupaya untuk menyambung silaturahmi kepada kerabat orang tua Anda, kepada kawan baiknya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hendaknya Anda berupaya untuk bersedekah mengatasnamakan orang tua Anda. Subhanallah. Anda sedikit punya uang, sumbangkanlah untuk membangun masjid. Belilah entah berapa sak semen. Niatkan ini ku beli untuk orang tuaku. Akan mengalir pahalanya kepada orang tua tersebut. Jika Anda mengetahui dahulu dia pernah keinginan untuk melaksanakan ibadah haji, qadarullah dia wafat, tak sempat haji, tak mampu haji, Anda punya kemampuan menghajikannya, Anda pernah haji untuk diri sendiri, maka hajikanlah dia. Akan sampai pahalanya kepada orang tua tersebut. Menghajikan orang tua, mengumrahkan orang tua setelah Anda umrah terlebih dahulu. Ya, maka hal-hal semacam ini akan sampai pahalanya kepada orang tua Anda. Ini yang bermanfaat, yang ada padanya dalil. Adapun yang tak ada padanya dalil, ya misalnya menghadiahkan untuknya salat Anda, menghadiahkan untuknya bacaan surat tertentu, ya lebih baik Anda ambil yang jelas, yang ada padanya keterangan dalil. Subhanallah. Tak pernah kita ketahui ada Rasulullah SAW menghadiahkan pahala salat, pahala surat tertentu kepada orang-orang yang cintai semacam Hamzah, semacam Khadijah dan lain-lainnya. Ya, tapi bersedekahlah untuk mereka, doakanlah mereka, berhajilah untuk mereka, berumrahlah untuk mereka. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang ini. Dan pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara bertaubat dari dosa di masa lalu? Karena dosa-dosa itu selalu terbayang di pikiran dan saya khawatir tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon nasihatnya Ustadz. Syukran. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bagaimana cara bertobat daripada dosa-dosa masa lalu? Para pemirsa dan para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ghafurun Rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Dia yang akan mengampuni semua dosa-dosa manusia, apapun besar dosa tersebut.
Kata Allah Jalla wa Ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kepada Tuhan, berserahlah kepadanya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah semua wahai orang-orang beriman, semoga kalian beruntung. Kata Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mampu mengampuni semua dosa. Subhanallah. Maka tidak ada dosa sebesar apapun jika diiringi dengan taubat yang lurus, yang nasuh, taubatan nasuha, ya, dan taubat akan menghapuskan dosa-dosa. Namun taubat ini memiliki syarat, para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia menjadi taubat yang benar, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Al-Allamah An-Nawawi rahimahullah jalla fi'ulah menyebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin syarat-syarat taubat, diantaranya pertama adalah an-nadam, menyesal dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Tiap kali ingat menyesal, ya, dia bersedih, khawatir jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan sebab dosanya. Penyesalan adalah syarat taubat diterima. Ini yang pertama, an-nadam. Yang kedua adalah al-iqla'u 'anil ma'siyah, berupaya meninggalkan maksiat tersebut. Ya, orang yang bertobat daripada dosa judi contohnya, atau dosa narkoba dengan meninggalkan narkoba, meninggalkan judi, tobat daripada zina, meninggalkan zina, ya, menyesal dan meninggalkan perbuatan tersebut, ya. Maka tidaklah benar ketika orang sedang bermain judi dan dia berkata, aku tobat sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, tobat harus dengan meninggalkan perbuatan tersebut. Tobat dari korupsi adalah dengan meninggalkan korupsi, begitulah seterusnya. Jadi syarat kedua adalah al-iqla' anil ma'siyah, meninggalkan maksiat tersebut. Yang ketiga adalah al-azmu, azam untuk tidak mengulangi maksiat tersebut. Berkeinginan keras, bersungguh-sungguh berupaya untuk tidak mengulangi kemaksiatan tersebut. Bagaimana Ustaz apabila ternyata dia sudah bersungguh-sungguh berazam untuk tidak meninggalkan, dia sudah menyesal dan dia telah meninggalkan dosa, namun beberapa saat ke depan tergelincir kembali, berbuat lagi, apakah dosa-dosanya diampunkan sekiranya dia bertobat untuk kali kedua, atau tak lagi diampuni Allah? Dianggap dia bermain-main dalam tobatnya? Jawabannya tidak. Tobatnya jika terpenuhi tiga syarat tadi, menyesal, berazam tidak mengulangi, kemudian meninggalkan kemaksiatan tersebut, manakala muncul kembali keinginan bermaksiat dan tergelincir kembali, maka dia wajib tobat untuk kedua kalinya. Begitulah dan untuk seterusnya. Tiap kali berbuat dosa, segeralah taubat. Subhanallah. Ya. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat itu adalah diterima Allah bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan, kejelekan disebabkan karena kebodohannya, kemudian dia taubat segera. Kata para ulama, taubat segera adalah taubat sebelum muncul dua tanda. Sebelum sampai ruhmu di kerongkongan, masih dianggap engkau bertobat segera. Sebelum muncul matahari dari arah barat, dianggap engkau bertobat segera. Namun jika tobatmu terlambat ketika roh telah tiba di kerongkongan, ketika matahari telah terbit dari barat, maka tak ada lagi tobat bagimu. Dan semua maksiat diperbuat manusia karena kebodohannya. Dia tahu resikonya tapi tetap dia langgar. Subhanallah. Dan pahamilah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu adalah bukan malaikat. Mereka adalah orang-orang yang dibekali syahwat, dibekali nafsu, dibekali kemarahan. Karena itulah masalahnya bukanlah orang berbuat dosa, tapi masalahnya adalah maukah dia bertaubat segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila segera bertaubat, tak ada masalah. Berkata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'una, setiap anak Adam itu pasti bersalah, berdosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang berdosa, bersalah adalah orang yang mau bertobat. Ya, intinya segera bertaubat tatkala engkau salah. Syaratnya tadi 3 saya sebutkan. Ya, menyesal, berjanji tidak meninggalkan maksiat, berjanji tidak mengulangi kembali, berjanji tidak mengulangi. Sekiranya ternyata tergelincir kembali, perbaharui taubat yang kedua. Taubat yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tambahan syarat lainnya, jika berkaitan dengan harta manusia, maka taubatmu itu akan diterima Allah Subhanahu wa taala dengan raddul huquq ila ahliha, mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya.
Tobat daripada korupsi, mengembalikan harta yang kau korup, apalagi milik negara, kembalikan kepada negara. Tobat daripada mencuri, kau kembalikan apa yang kau curi kepada pemiliknya. Subhanallah. Tobat daripada menzalimi orang, menghutangi orang, meminjam uang manusia, berhutang kemudian tidak membayar, tobatnya adalah dengan membayar hutang tersebut. Maka hak-hak manusia takkan dapat begitu saja dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai manusia sendiri yang memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakiti mereka pada harta mereka. Subhanallah. Maka apabila seseorang yang mencuri, seseorang yang korupsi, ya berkhianat, menyikat uang negara misalnya, korupsi, walaupun dia semalaman suntuk menangis darah, tidak akan Allah terima tobatnya sampai mengembalikan yang bukan menjadi haknya daripada harta-harta haram kepada pemiliknya. Ini syarat yang keempat, mengembalikan harta kepada pemiliknya. Syarat yang kelima, jika yang berkaitan dengan kehormatan, celaan dan semacamnya, hendaklah dia meminta maaf, meminta izin, bertahallul, mohon dihalalkan, dimaafkan. Ya. Apabila engkau pernah menyakiti orang, minta maaf kepadanya agar dia tidak tuntut nanti di hari kiamat. Subhanallah. Di hari kiamat akan ada tempat di ujung jembatan Sirat yang namanya adalah qantarah. Di tempat itu akan diberhentikan Allah Subhanahu wa taala setiap orang, dan akan diminta ketika itu setiap orang menyelesaikan kezaliman yang pernah dia buat di dunia. Subhanallah. Dan Nabi memberikan kepada kita informasi akan ada kelak di hari kiamat orang-orang yang datang membawa amalan yang banyak bagaikan gunung Tihamah, begitu banyaknya amalannya. Namun qad safaka dama hadha, dia telah menumpahkan darah si fulan, wa qatal hadha, membunuh si fulan, wa akhadha mala hadha, mengambil harta si fulan. Banyak kejahatannya terhadap makhluk. Subhanallah. Maka Allah Jalla fi'ula ketika itu perintahkan agar ya dosa-dosa orang dizaliminya itu dipindahkan ke dalam catatan amalannya, ke dalam timbangannya. Subhanallah. Ya. Kemudian agar segala macam kebaikannya ini dibagikan kepada orang-orang dizaliminya. Apabila banyak dizaliminya, terlampau banyak dizaliminya, dan habis punah semua kebaikannya setelah dibagi-bagi kepada mereka, tak ada lagi kebaikannya, dicemplungkanlah dia ke dalam neraka jahanam, ya'dzan billah. Subhanallah. Maka ini syarat yang kelima. Adapun dalam perkara ghibah, engkau pernah mengunjing seseorang, menyebutkan keburukan di belakangnya, maka hendaklah engkau cara bertobat kepada Allah daripada ghibah. Apabila dia tak tahu engkau telah menghibahinya, apabila kau beritahu dia akan menjadi semakin marah, tak perlu kau beritahukan kepadanya. Cukuplah engkau meminta kepada Allah ampunan untuknya, banyak-banyak mendoakan kebaikannya. Jika dia dihina, jika dia dicela, jika dia digunjing, engkau membelanya. Ya, inilah cara bertobat daripada dosa ghibah sekiranya dia tidak mengetahui engkau menghibahinya. Namun apabila dia mengetahui engkau menghibahinya, wajib engkau datang kepadanya, minta izin kepadanya, minta maaf kepadanya. Itulah caranya. Wallahu ta'ala alam. Jadi ada 5 syarat. Ya. Dan ditambahkan ke-6 dan ke-7, taubat itu akan diterima dan sah ketika belum muncul matahari dari arah barat dan ketika ruh belum sampai ke kerongkongan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang bermanfaat sekali di kesempatan ini, dan itu merupakan pertanyaan terakhir sebagai ikhtitam. Tafadhol Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Sebagai penutup kajian kita pada siang hari ini, para pemirsa dan para pendengar sekalian, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita hudatal muhtadin, orang-orang yang memberi petunjuk bagi orang lain. Dan tentunya tak akan mungkin kita dapat menunjuki manusia kepada sesuatu kebenaran, sesuatu petunjuk, kecuali kita terlebih dahulu belajar. Maka pelajarilah al-huda, pelajarilah mana itu ilmu yang benar, pelajarilah mana itu amalan yang benar yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ketika engkau telah memiliki ilmu tentang ilmu yang benar dan amalan yang benar, barulah kau serukan kepada manusia. Maka hadis ini adalah merupakan motivasi yang begitu penting agar kita terus-menerus belajar dan belajar menambah ilmu agama supaya kita dapat mendakwahkannya kepada manusia. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin, akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.